Salam sigap dan shalom. Renungan kita pada hari ini, Selasa 15 Maret 2022, berjudul Dia Peduli Kepada Anak-anak. Ayat intinya terdapat di dalam Markus 10 ayat 14 dan 15. Biarkan anak-anak itu datang kepadaku, jangan menghalang-halangi mereka, sebab orang-orang yang seperti itulah yang empunya kerajaan Allah. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa tidak menyambut kerajaan Allah seperti seorang anak kecil, ia tidak akan masuk ke dalamnya. Pena Inspirasi menuliskan yang dimaksud dengan judul renungan kita pagi ini, Dia Peduli Kepada Anak-anak, sebagai petunjuk bagi kita agar dapat merasakan kasih Allah yang tiada bandingnya, dengan menuruti perkataan nubuatan Yesus yang berkata, barang siapa yang bertahan akan selamat, adalah sebagai berikut. Pertama, respons kita terhadap Dia yang peduli kepada anak-anak adalah kita harus memancarkan terang itu di hadapan sesama manusia. Bila mana Allah sudah memberikan kepada kita terang yang menunjukkan bahaya yang ada di depan kita, bagaimanakah kita berdiri tak berdosa di hadapannya jikalau kita tidak peduli mengerahkan segenap tenaga dalam batas kekuasaan kita untuk memancarkan terang itu di hadapan manusia? Dapatkah kita merasa puas membiarkan mereka menghadapi amaran penting ini tanpa mendapat amaran? Kedua, respons kita terhadap Dia yang peduli kepada anak-anak adalah kita perlu iman yang hidup untuk membimbing dan menyediakan satu umat yang dapat tahan berdiri pada hari Allah. Iman yang hidup akan menepati tindakan yang penuh semangat. Roh dan semangat yang dinyatakan oleh seorang pemimpin akan dipantulkan oleh yang dipimpin sampai batas tertentu. Jikalau para pimpinan mengaku percaya terhadap kebenaran penting yang hikmat yang menguji dunia sekarang ini, tetapi tidak menyatakan kesetiaan yang sungguh-sungguh dalam menyediakan satu umat supaya tahan berdiri pada hari Allah, maka kita akan melihat gereja itu bersikap tidak peduli, malas, dan mencintai kesenangan. Ketiga, respons kita terhadap Dia yang peduli kepada anak-anak adalah kita harus bekerja, tidak mementingkan diri dalam melakukan perkara-perkara yang dipercayakan Allah kepada kita. Tidak ada persediaan bagi mereka yang khusus memelihara dan mengasihi diri. Hukuman yang mengerikan dengan mana raja mengancam mereka yang duduk di sebelah kiri, dalam hal ini bukanlah karena kejahatan yang besar. Mereka tidak dipersalahkan karena hal-hal yang mereka lakukan, tetapi karena hal-hal yang tidak dilakukan. Mereka tidak melakukan perkara-perkara yang dipercayakan Allah supaya mereka lakukan. Mereka menyenangkan diri dan menerima hukuman bersama orang-orang yang menyenangkan diri. Keempat, respons kita terhadap Dia yang peduli kepada anak-anak adalah kita harus menunjukkan kesabaran dan bekerja tanpa pamrih dengan kasih sayang, sabar bagi semua orang yang kita hubungi. Bekerjalah tanpa pamrih, dengan kasih sayang, dengan sabar bagi semua yang engkau hubungi. Janganlah tunjukkan ketidaksabaran. Janganlah ucapkan sepatah pun kata yang tidak manis. Biarlah kasih Kristus bersemayam dalam hatimu dan kelemah lembutan di bibirmu. Kelima, respons kita terhadap Dia yang peduli kepada anak-anak adalah kita perlu memberi perhatian kepada setiap jiwa yang rindu akan perhentian dan kedamaian. Pada saat engkau memalingkan muka dari mereka itu, mungkin mereka sangat membutuhkan rasa belas kasihan daripadamu. Dalam setiap pertemuan kebaktian, ada saja jiwa yang rindu akan perhentian dan kedamaian. Mungkin mereka kelihatan hidup tak peduli, tetapi mereka bukan tidak peka terhadap pengaruh Roh Kudus. Banyak dari antara mereka dimenangkan kepada Kristus. Demikianlah renungan kita pada hari ini. Kiranya Tuhan memberkati kita semua.